Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Nurrahmawati. Saya beserta teman saya Fadila Bella Putri. Kami dari kelas 10 MIA 4 akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian dari laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi terhadap suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan atau observasi terhadap objek tersebut. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penulisan LHO atau laporan hasil observasi. Tujuannya, yang pertama, mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Juga untuk mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada dan untuk menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Selanjutnya, fungsi dari laporan hasil observasi yaitu untuk melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian, juga sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Selanjutnya, struktur dari teks LHO atau laporan hasil observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Nah, bagian ini berisi hal umum dan penjelasan secara garis besar tentang objek yang sedang dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini baru dijelaskan secara lebih detail tentang objek tersebut. Di sini dijelaskan secara lebih rinci lagi dari poin-poin yang sebelumnya disebutkan dalam pernyataan umum. Selanjutnya, yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini merupakan penutup dari teks yang berisi fungsi atau manfaat objek yang sedang dibahas dalam kehidupan. Selanjutnya, ciri-ciri laporan hasil observasi meliputi ditulis secara detail, ditulis berdasarkan fakta yang telah dilakukan, dan objek yang dibahas adalah objek tunggal. Ditulis secara detail artinya makna yang ditulis dapat dipahami dan mencakup keseluruhannya. Ditulis berdasarkan fakta artinya sebuah pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk menginformasikan kepada halayak ramai berdasarkan fakta yang ada. Objek yang dibahas adalah objek tunggal artinya hanya satu objek saja yang menjadi bahan pengamatan. Bahasa laporan hasil observasi meliputi kata frasa, verba, dan nomina, afikasi, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Kata adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Afikasi adalah kata-kata yang berimbuhan. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat judul laporan. Yang kedua, membuat kerangka teks. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Dan yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Membuat judul laporan hendaknya tidak menggunakan judul yang pernah dilakukan orang lain. Membuat kerangka teks artinya hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek. Menyusun teks berdasarkan gagasan utama artinya dengan mengembangkan gagasan utama itu menjadi kalimat yang padat. Meneliti kembali hasil penulisan teks berfungsi untuk memperbaiki kata yang salah.
Ini merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi. Kita lihat pada paragraf pertama. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Kenapa? Karena dari sini hanya dijelaskan secara garis besar atau hanya dijelaskan hal-hal umum tentang objek yang sedang dibahas. Kali ini yaitu matahari. Nah, mulai dari paragraf kedua dan seterusnya, ini merupakan deskripsi bagian karena di sini pembahasan dan penjelasan tentang objek itu lebih detail dan lebih rinci. Nah, baru di paragraf terakhir sini termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Karena dalam paragraf yang terakhir ini dijelaskan manfaat dari objek yang sedang dibahas dalam kehidupan kita. Contoh laporan hasil observasi pengamatan matahari yang termasuk ke dalam pernyataan umum adalah matahari adalah sebuah bintang berukuran sedang yang berada di pusat tata surya. Bentuk matahari hampir bulat sempurna. Bagian-bagian matahari dari lapisan terdalam sampai terluar yaitu inti matahari, zona radiatif, zona konvektif, fotosfer, dan atmosfer. Mengapa disebut pernyataan umum? Karena di situ menjelaskan bagian-bagian matahari. Dan yang kedua, yang merupakan deskripsi bagian. Zona radiatif berada kurang lebih di bawah 7 radius matahari. Zona radiatif dan zona konvektif dipisahkan oleh sebuah lapisan transisi yaitu takoklin. Takoklin adalah wilayah ketika perubahan fenomena mencolok antara rotasi seragam di zona radiatif dan zona diferensial di zona konvektif menghasilkan celah besar. Ini adalah kondisi ketika lapisan-lapisan horizontal saling bergesekan berlawanan arah. Mengapa disebut deskripsi bagian? Karena di situ menjelaskan zona-zona matahari yaitu yang contohnya zona radiatif. Dan di situ juga menjelaskan zona radiatif dan zona konvektif dipisahkan oleh sebuah lapisan transisi yaitu takoklin. Dan yang terakhir deskripsi manfaat yaitu manfaat cahaya matahari bagi kehidupan. Yaitu cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pangan bagi manusia. Pergerakan rotasi bumi menyebabkan ada bagian yang menerima sinar matahari yang ada dan yang tidak ada. Hal inilah yang menciptakan adanya hari, siang, dan malam bumi, yang termasuk ke deskripsi manfaat yaitu manfaat matahari bagi kehidupan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.